saya membaca sedikit mengenai buku Moderasi Beragama. Ya. Ada kalimat-kalimat yang nampaknya agak, menurut saya agak perlu difahami, agak menyesatkan. Ya. Jadi gini, terjebak beragama atas nama Tuhan. Ini kata-kata ini yang saya rasa juga radikal ini. Mengesampingkan kemanusiaan, ya, karena menjaga kemanusiaan adalah inti dari agama. Nah, pertanyaannya adalah, apakah agama itu untuk manusia atau untuk Tuhan? Pertanyaannya. Ya. Kalau agama hanya untuk manusia, ya, itu orientasinya adalah humanisme. Yang kalau agama tidak bisa dianggap sebagai bersifat manusiawi, itu harus dibuang. Ini cara berpikir orang sekarang ini lebih mendominasi HAM daripada syariah. Ya. Jadi inti dari agama adalah kemanusiaan. Iya, tetapi apakah orang yang beragama dengan betul-betul serius itu kemudian anti kemanusiaan? Ini yang saya rasa perlu diluruskan. Orang yang betul-betul beriman dengan keimanan yang sangat kuat dan mengatakan bahwa agamanya adalah yang paling benar, agama lain adalah salah, orang radikal. Ini adalah orang yang mempunyai keyakinan yang kuat. Dan di dalam Islam, orang yang mempunyai keyakinan yang kuat, ya, seperti itu, justru adalah orang yang terbaik di dalam Islam. Karena inti daripada keimanan adalah perilaku. Ya. Mari kita kaji betul-betul. Arti iman itu adalah pernyataan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan perbuatan dengan seluruh anggota tubuh. Dan perbuatan itu diatur oleh syariah. Bagaimana mungkin orang yang terjebak beragama atas nama Tuhan, ya, kita setiap hari membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Tuhan, ya, dalam segala hal. Apakah ini kemudian mengesampingkan kemanusiaan? Jadi agama itu adalah lillahi rabbil alamin, adalah untuk Tuhan. Tapi begitu manusia itu sudah dalam komit dengan keimanannya, maka dia akan menjadi sangat manusiawi dibanding dengan ideologi manapun. Jadi orang yang beriman dengan iman yang kuat, ya, itu adalah orang yang terbaik di dalam Islam. Nah, kemudian ada satu kata di halaman 10, saya catat betul-betul di sini. Kebenaran menjadi beranak pinak, ya, tidak berpegang teguh pada ajaran agama, esensi ajaran agama, ya, tapi justru fanatik pada tafsir sesuai dengan kepentingan politik. Ini kata-kata ini menurut saya tidak sesuai untuk diletakkan sebagai dasar moderasi di Indonesia. Siapa yang mengatakan kebenaran beranak pinak? Ya, berarti ada kebenaran yang banyak. Ini adalah faham relativisme. Bahwa kebenaran itu banyak, itu adalah faham relativisme, nihilisme. Itulah yang disebut dengan faham postmodernisme. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Ya. Jadi kebenaran agama menjadi anggap banyak. Ya. Kemudian orang fanatik dengan satu kebenaran saja demi kepentingan politik. Nah, ini moderasi ini juga demi kepentingan politik kalau begitu kan. Ini tidak ada kaitannya dengan wasatiyah yang saya sebutkan tadi itu. Tidak bicara kebenaran yang namanya wasatiyah itu. Kok di sini kemudian dikatakan bahwa kebenaran menjadi beranak pinak. Kemudian ada satu poin lagi yang ketiga, itu masalah mengapa perlu moderasi. Ya, di situ karena agama-agama di Indonesia itu jumlahnya banyak. Ya. Akhirnya apa? Di situ disebutkan bahwa ritual agama dan budaya di Indonesia itu berkelindan dengan rukun dan damai. Ini saya ingin tahu nih, ritual agama yang mana yang menyatu dengan budaya. Jangan-jangan ritual agamanya menjadi salah. Ya. Ini saya yang belum tahu nih, apakah ritual-ritual itu bisa dianggap sebagai budaya atau budaya itu dianggap ritual. Ini upaya-upaya untuk menyatukan budaya dan agama ini kita
perlu hati-hati, bukan, dan bagi saya itu bukan sebuah moderasi, ya. Moderat dalam pengertian ini adalah sebuah sikap di mana kita sebagai seorang Muslim tidak tidak mengganggu agama lain. Ya. Tidak mengganggu dalam pengertian ini adalah tidak menyerang, tidak menzalimi, tidak merusak. Ya. Tetapi ya, kita tidak bisa dikatakan bahwa moderasi ini adalah menghargai, karena satu agama itu ya, bisa jadi dia tidak akan menghargai agama lain. Ya. Jadi kalau menghargai itu sebagai standar moderasi, bagi saya semua agama melanggar moderasi. Ya. Karena contoh aja ya, misalnya orang Nasrani menganggap Muslim atau orang non Nasrani, orang Kristen itu adalah domba yang sesat. Ya. Bagi kita tidak ada masalah, itu keyakinan. Ya. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Ya. Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu masuk neraka. Ya. Itu dalam Islam dikatakan seperti begitu. Itu keyakinan orang Islam yang tidak bisa ditolerir, tidak bisa didamaikan. Ya, memang keyakinan, dan keyakinan itu adalah milik semua agama. Ya, semua agama meyakini agamanya masing-masing, itu adalah sah-sah saja. Tetapi yang tidak boleh dalam negara ini adalah saling menyerang. Ya, saling menyerang. Kalau menghargai, saya kira tidak mungkin. Ya, kita menghargai kebenaran agama lain, kemudian ikut dalam ritual agama lain, itu yang dalam Islam tidak boleh. Kalau agama lain membolehkan, itu urusan agama lain. Nah, ini yang dalam Islam dilarang adalah kita mengikuti ritual agama lain. Nah, itu bukan sikap moderat. Ya. Ya. Ataupun kalau itu sikap moderat, sikap yang tidak sesuai dengan prinsip wasatiyah. Jadi perlu kita dudukkan bersama ini. Ada satu hal yang perlu kita catat bersama, ya, bahwa sekarang ini adalah zaman di dalam peradaban Barat disebut dengan zaman postmodern. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa postmodernisme itu adalah sebuah faham yang ya, berisi faham relativisme dan nihilisme. Faham yang mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak. Nah, kemudian di mana letak kebenaran? Kebenaran ada di dalam makna setiap kata. Dan setiap kata atau setiap makna itu bisa ditafsirkan oleh siapa saja. Ya, berarti kebenaran itu milik semua orang. Inilah yang namanya postmodernisme itu. Nah, sekarang kalau kita katakan bahwa agama itu adalah sebuah realitas sosial, dan kita katakan bahwa semua agama adalah sama, berarti tidak ada agama yang paling benar. Itu mungkin yang mengatakan adalah negara yang tidak mempunyai agama. Tapi bagi kita sebagai seorang Muslim, kita tidak akan bisa mengatakan itu, karena kita meyakini agama kita adalah paling benar. Orang Nasrani mengatakan agama mereka paling benar, orang Hindu mengatakan agama mereka paling benar. Bagi kita tidak ada masalah. Ya. Itu sebuah keyakinan. Sekarang misalnya, orang-orang di Barat meyakini bahwa humanisme adalah sebuah faham yang paling benar. Ya. Bolehkah kita mengatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan? Ya, mereka akan mendengarkan aja, tapi mereka tetap akan mengatakan bahwa humanisme adalah the best ideology atau ide yang paling baik, gitu ya. Ini, jadi orang mengatakan humanisme adalah yang terbaik, sementara orang-orang yang tidak suka dengan humanisme akan mengingkari bahwa humanisme bukan yang terbaik adalah spiritualism. Ini adalah keyakinan, termasuk juga orang yang mempunyai ideologi liberal. Ya, Anda mengkritik apapun, mereka yakin bahwa liberalisme is the end of history. Ya,
akhir dari sebuah sejarah umat manusia. Artinya tidak ada sistem lagi kecuali liberal. Nah, itu keyakinan. Kenapa Anda tidak boleh, Anda tidak melarang kami untuk berkeyakinan yang serupa terhadap agama kami. Anda aja yakin dengan liberalisme, Anda yakin dengan humanisme, Anda yakin dengan demokrasi, kita yakin dengan agama kita. What's wrong gitu loh? Apa yang salah? Ini. Jadi kita sekarang ini adalah zamannya kita berebut makna. Ya. Kata moderat mereka tafsiri sendiri, bahkan mereka tafsiri kata wasatiyah seperti kata moderat. Itu sebuah perebutan makna. Jadi siapa yang ngasih makna dulu itu yang menang. Ya, sama dengan kata civil society menjadi masyarakat madani. Itu sebuah istilah yang menyesatkan saya kira. Ya, karena kata-kata madani itu dari kata Madinah, Madinah dari kata din. Sivil adalah sipil, jadi beda sekali maknanya. Itu beberapa catatan yang mungkin mengawali diskusi kita pada malam hari ini. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa agama kita sudah cukup memberikan kita petunjuk, ajaran, bagaimana kita hidup di negara yang plural atau negara yang heterogen atau masyarakat yang homogen. Sudah ada ajarannya, kita tidak perlu diajari untuk menjadi moderat. Adapun kalau ada orang-orang yang tidak bersifat toleran terhadap agama lain, ya, dari segelintir orang, itu adalah oknum. Jangan kemudian seluruh umat Islam dihukumi sebagai radikal, akhirnya diturunkan sebuah peraturan untuk seluruh umat Islam. Ini sebuah kebijakan yang menurut saya tidak sesuai dengan realitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, simpel tapi sampai pada tujuan yang utamanya ya, bahwa memang secara ringkas ada beberapa catatan-catatan dalam buku moderasi beragama yang kalau dibandingkan dengan penjelasan beliau dari awal, mulai dari definisi kosakata wasatiyah sampai definisi syariah wasatiyah dan apa yang disebut dengan wasatiyah di dalam Al-Quran yang beliau kutip dari kitab Syalabi, Muhammad Syalabi, dan sampai kepada bagaimana penyimpangan-penyimpangan postmodernisme lalu masuk ke dalam buku, ternyata ditemukan dari situ. Jadi cara berpikir beliau menghantarkan kepada kita untuk menemukan, mendeteksi. Inilah pentingnya kita hadir pada malam hari ini di Minhaj ini, sebab kalau kita nggak punya aplikasi cara berpikir yang beliau tawarkan tadi, niscaya kita akan menganggap moderasi itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja yang kita harus terima, padahal ternyata di dalamnya mengandung relativisme bahkan nihilisme. Relativisme kebenaran dan nihilisme kebenaran. Bahkan beliau tadi menyampaikan bahwa ternyata di dalam moderasi beragama yang ditawarkan juga mengandung sinkretisme, di mana agama atau ritual bahkan disetarakan dengan budaya atau dicampur adukan dengan budaya. Ternyata ya inilah racun-racun moderasi jika tidak berpandukan dengan ilmu-ilmu agama yang sesungguhnya. Karena boleh jadi konsep moderasi yang ditawarkan ini adalah, dan memang kalau dilihat dari konsep dan bahasanya memang bukan dari Islam itu sendiri, dan bukan untuk kepentingan agama Islam, bukan untuk pengabdian kepada Tuhan yang sesungguhnya, tetapi ya lebih kepada humanismenya kelihatannya pendekatannya. Singkat tetapi membongkar semua apa yang menjadi rahasia-rahasia di balik program moderasi yang mereka tawarkan.